Jadi untuk saat ini sentimen pasar tetap berhati-hati dan prospek jangka pendek koin Pi dikaburkan oleh masalah yang belum terselesaikan dan kekecewaan yang berkembang dalam basis penggunanya. Jadi semoga aja untuk core team sendiri menyadari untuk kesalahan-kesalahan ini atau bisa menangani problematika yang ada ya teman-teman ya, karena memang Pi Network sendiri sudah lama dan kurang lebih 6 tahun lebih lah kita sudah setia terhadap proyek ini, dan semoga aja memang di P2D ini ada gebrakan baru dan ada pembaruan daripada Pi Network sendiri teman-teman. Syukur-syukur memang ada nilai ekosistem nyata di Pi Network dan itu akan membuat para P-Army atau pionirnya itu lebih yakin kembali kepada Pi Network. Itu nggak ada gebrakan sama sekali dari Pi Network. Pan itu akan siap-siap turun jatuh lagi teman-teman. Dari ini ya teman-teman ya, mungkin bisa ke 0,4 lagi teman-teman, bahkan ke bawah lagi ketika nanti memang P2D itu nggak ada apa-apa atau nggak ada pembaruan atau kejutan dari Pi Network sendiri. Yo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap mengeklik tombol petir P to the Moon. Baik teman-teman, ketemu lagi dengan gua Raka di sini, dan video kali ini gua mau bahas lagi mengenai Pi Network. Dan buat teman-teman yang baru join di channel YouTube gua, kalian bisa bantu support channel ini dengan cara like dan subscribe channel ini supaya gua itu bisa lebih semangat dalam memberikan informasi tentang Pi Network setiap harinya teman-teman. Oke, dan sekarang gua udah ada di X daripada Pi Network, dan untuk pembaruan atau update daripada Pi Network sendiri itu masih sama teman-teman, masih mengenai Pi Domain Auction. Tetapi di sini gua akan berikan berita kepada teman-teman semua itu mengenai kekhawatiran mengenai domain tersebut teman-teman. Tetapi sebelum gua lanjut ke videonya, gua akan perlihatkan terlebih dahulu mengenai harga Pi Network untuk saat ini teman-teman. Oke, dan sekarang gua udah ada di bursa, dan untuk harga daripada Pi Network itu berada di 9 ribuan teman-teman. Masih sama 9 ribu, 10 ribu, begitu seterusnya teman-teman. Masih naik turun di 9 ribu sampai 10 ribuan teman-teman. Tetapi kita tinggal menunggu aja, memang karena saat ini memang banyak sekali perang-perang yang sudah kalian ketahui sendiri ya teman-teman ya. Dan kalian masih bisa tampung Pi Network ini dengan nilai yang sangat rendah teman-teman. Jadi manfaatkan momen-momen seperti ini untuk mencapai cuan maksimal teman-teman. Dan sekarang untuk peringkat daripada Pi Network sendiri itu berada di nomor 29 dengan total supply yang beredar itu 7,44 dari supply maksimalnya 100 miliar teman-teman. Oke, dan itu adalah harga daripada Pi Network untuk saat ini teman-teman. Dan untuk berita mengenai kekhawatiran domain auction yang menjadi pertimbangan oleh para investor di luaran sana teman-teman. Dan sekarang gue akan bawa kalian ke artikel tersebut. Oke, dan sekarang gua udah masuk di artikel daripada Coin Journal, dan di sini tertulis bahwa prediksi harga koin Pi di tengah kekhawatiran pembaruan domain Pi Network ya teman-teman ya. Jadi di sini untuk harga koin Pi telah turun seperti yang kalian lihat tadi, turun 60% di tengah respon yang lemah terhadap pembaruan domain .pi. Arus masuk pertukaran dan pembukaan token menandakan tekanan bearish teman-teman. Pengguna telah menyuarakan kekhawatiran atas keamanan dan pertumbuhan ekosistem yang terhenti teman-teman. Ekosistem Pi Network menghadapi ketidakpastian yang berkembang karena kekhawatiran atas lelang domain .pi sangat membebani harga token aslinya. Kemudian koin Pi yang pernah melonjak menjadi 1,5 pada bulan April telah turun tajam, sekarang melayang di sekitar angka 0,6an ya teman-teman ya, bahkan 0,5 untuk saat ini. Penurunan ini telah memicu spekulasi baru tentang prospek jangka panjang jaringan dan lintasan harga langsung token teman-teman. Untuk penurunan token Pi menimbulkan bendera merah di seluruh komunitas teman-teman.
Karena memang penurunan harga daripada Pi Network sendiri itu turun 60% baru-baru ini selama sebulan terakhir telah mengguncang pengguna dan investor. Meskipun tim Intipi telah meluncurkan aplikasi khusus untuk lelang domain.pi, pembaruan tersebut belum memberikan peningkatan di seluruh ekosistem yang diharapkan banyak orang, teman-teman. Oke, jadi seperti itu teman-teman untuk lelang domain yang memperkenalkan fitur seperti statistik itu tidak mempengaruhi sama sekali ya teman-teman ya. Itu justru membuat kekhawatiran para investor di luar sana. Tetapi para kritikus berpendapat bahwa perubahan tersebut telah gagal mengatasi masalah platform yang lebih dalam, termasuk penundaan KYC dan adopsi bisnis yang terbatas. Menambah frustasi ini, pengguna semakin vokal tentang kurangnya daftar baru integrasi aplikasi atau fungsionalitas kontrak pintar, teman-teman. Kesenjangan ini memperparah skeptisme saat Pi Network bersiap untuk acara besar berikutnya P2D pada 28 Juni. Jadi apakah nanti Pi Network di P2D ini akan survive dari keadaan ini, teman-teman? Kita lihat saja untuk kedepannya seperti apa. Kita juga belum tahu kan apa yang terjadi di depan sana. Kemudian keterlibatan lelang domain Pi Network gagal, sementara lebih dari 3 juta token Pi telah dihabiskan untuk tawaran domain.pi sejauh ini, mewakili sekitar 1,8 juta dolar dalam perkiraan nilai. Dampaknya tampak sederhana dibandingkan dengan volume perdagangan harian jaringan. Konversi domain yang rendah menjadi utilitas aktual seperti situs web langsung, bisnis, atau dApps juga menuai kritik. Banyak domain telah diambil untuk tujuan spekulatif seperti berjongkok pada istilah umum atau nama merek. Terlepas dari penekanan Pi Network pada utilitas, pengembang dan pedagang belum secara aktif memanfaatkan domain ini untuk menjangkar layanan yang bermakna. Seperti yang gue katakan kemarin, bahwa orang-orang ini yang membeli domain itu malah membeli merek-merek besar saja, teman-teman, tidak sesuai arahan daripada core team gitu kan. Tidak adanya aplikasi semacam itu terus menyurutkan momentum seputar inisiatif tersebut. Oke, kemudian arus masuk checks memicu kekhawatiran akan pembuangan pasar. Volume perdagangan untuk Pi naik 60% selama 24 jam terakhir. Namun lonjakan ini tidak didukung oleh sentimen bullish. Sebaliknya, bursa terpusat mencatat arus masuk yang besar, sebuah langkah yang biasanya terlihat ketika pemegang bersiap untuk menjual, teman-teman. Jadi seperti itu, teman-teman, untuk kekhawatiran keamanan menambah sentimen bearish. Di tengah-tengah kekhawatiran lelang domain Pi dan lonjakan volume perdagangan tanpa sentimen pasar bullish, suasana hati komunitas telah terpukul lagi menyusul laporan kebocoran kata sandi yang terkait dengan Pi-chain global, teman-teman. Jadi buat teman-teman semua itu tetap waspada untuk penjagaan atau keamanan dompet kalian sendiri, teman-teman. Jadi keamanan dan dompet kalian itu yang memegang, teman-teman. Jadi waspadalah dan tetap berhati-hati di luar ekosistem Pi Network, teman-teman. Pengguna didesak untuk mengambil langkah-langkah mendesak untuk mengamankan akun Pi mereka dan mengikat alamat email mereka ke platform Pi-chain Mall. Jadi jangan gegabah ya, teman-teman ya, untuk insiden-insiden yang mungkin kalian itu melihat harga di pasar atau di ekosistem Pi Network itu GCV itu jangan langsung tertarik begitu saja, teman-teman. Jadi amanin dompet kalian seaman-amannya, teman-teman. Untuk insiden ini meskipun terisolasi telah menyoroti kekhawatiran yang lebih luas atas kesiapan platform untuk menangani adopsi arus utama. Ini juga menyebabkan peningkatan seruan untuk keamanan berlapis dan mekanisme verifikasi identitas yang lebih baik. Meskipun tim Intipi merespon dengan cepat dengan rekomendasi prosedural, kerusakan kepercayaan mungkin membutuhkan waktu untuk diperbaiki, teman-teman. Oke, jadi seperti itu, teman-teman. Untuk keamanan dompet kalian itu wajib dijaga ya, teman-teman ya. Kemudian untuk prospek harga koin Pi bergantung pada utilitas yang lebih jelas.
Secara teknis, koin Pi berkonsolidasi antara 0,5 dan 0,6. Ini harga yang selalu ada di bursa ya teman-teman ya, dari 9.000 ke 10.000. Selalu begitu teman-teman. Tetapi analisis memperingatkan bahwa support pada level ini berada di bawah ancaman serius teman-teman. Jadi Pi Network ini kalau tidak siaga atau siap-siap ini bahkan bisa turun lagi teman-teman kalau memang tidak ada gebrakan-gebrakan baru lagi daripada Pi Network. Jadi ini akan kehilangan kepercayaan dari komunitasnya sendiri mungkin atau para investor. Jadi Pi Network itu harus mengambil langkah cepat untuk problem ini ya teman-teman ya. Sementara beberapa indikator menunjukkan kemungkinan rebound menuju 0,67. Momentum keseluruhan tetap bearish teman-teman. Tanpa katalis yang kuat seperti pencatatan bursa, kejutan atau pengumuman fitur utama selama P2Day, sebagian sinyal mengarah ke pergerakan sideways atau downward yang berkelanjutan. Jadi ketika nanti tanggal 28 Juni tepatnya di P2Day itu nggak ada gebrakan sama sekali dari Pi Network, Pi Network akan siap-siap turun jatuh lagi teman-teman. Dari ini ya teman-teman ya, mungkin bisa ke 0,4 lagi teman-teman, bahkan ke bawah lagi ketika nanti memang P2D itu nggak ada apa-apa atau nggak ada pembaruan atau kejutan dari Pi Network sendiri. Saat Pi Network bekerja untuk menghidupkan kembali keterlibatan masyarakat, investor akan mengawasi dengan cermat tanda-tanda pertumbuhan yang nyata, kecuali ekosistem memberikan fitur dan utilitas yang telah lama dijanjikan, token Pi dapat terus meluncur. Nah, ini memang yang ditunggu oleh para pionir semua, bahwa ekosistem atau utilitas yang dijanjikan Pi Network selama ini sebenarnya itu ditunggu-tunggu oleh para pionir sendiri, teman-teman. Jadi untuk saat ini sentimen pasar tetap berhati-hati dan prospek jangka pendek koin Pi dikaburkan oleh masalah yang belum terselesaikan dan kekecewaan yang berkembang dalam basis penggunanya. Jadi semoga aja untuk core team sendiri menyadari untuk kesalahan-kesalahan ini atau bisa menangani problematika yang ada ya teman-teman ya, karena memang Pi Network sendiri sudah lama dan kurang lebih 6 tahun lebih lah kita sudah setia terhadap project ini, dan semoga aja memang di P2D ini ada gebrakan baru dan ada pembaruan daripada Pi Network sendiri teman-teman. Syukur-syukur memang ada nilai ekosistem nyata di Pi Network dan itu akan membuat para P-Army atau pionirnya itu lebih yakin kembali kepada Pi Network ini. Jadi seperti itu teman-teman untuk video kali ini. Semoga aja memang Pi Network bisa mengatasi problematikanya yang ada ya teman-teman ya. Jadi mungkin kayak gitu aja untuk video ini. Semoga aja kalian bisa memahami apa yang gue sampaikan, dan buat teman-teman semua yang baru join di channel YouTube gue, kalian bisa bantu support channel ini dengan cara like dan subscribe channel ini supaya gue itu bisa lebih semangat dalam memberikan informasi mengenai Pi Network. Dan buat teman-teman semua yang mungkin kemarin belum nonton daripada withdraw WPI ke Pi, kalian bisa tonton video gue sebelumnya. Oke, dan mungkin kayak gitu aja untuk videonya. Gua Raka pamit undur diri terlebih dahulu, dan salam sukses buat teman-teman semua. Pasti sukses, pasti sukses. Bye bye teman-teman.